Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 2, subtema 1, pembelajaran yang kelima. Langsung saja ya teman-teman. Tahukah kamu, Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Ada berbagai jenis sayuran, buah, tanaman obat, dan tanaman hias. Tanaman hias terdiri dari berbagai jenis tanaman berbunga maupun tanaman tidak berbunga. Tanaman hias dimanfaatkan untuk penghias taman-taman, rumah, kantor, dan tempat umum. Hari ini kegiatan di sekolah melanjutkan bermain peran. Ceritanya berasal dari dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Ada beberapa kelompok yang belum tampil dalam bermain peran, termasuk kelompok Dayu. Dalam dongeng Bunga Melati yang Baik Hati, terdapat pesan yang patut kita contoh. Tulislah pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut. Jadi pada dongeng Bunga Melati yang Baik Hati itu kan teman-teman bunga melati seperti bunga anggrek, bunga mawar biru itu cemburu terhadap bunga melati dan mereka berburuk sangka. Nah, dari konflik yang mereka alami, pesannya adalah bahwa kita tidak boleh berburuk sangka terhadap orang lain. Karena apa? Berburuk sangka itu perbuatan yang tidak baik. Kita sebaiknya selalu bersikap baik. Karena bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan hewan. Dengan bersikap baik, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat pada kita. Salah satu sikap baik yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain. Jadi teman-teman, kita itu harus bersikap baik tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada tumbuhan dan hewan. Kalau kepada manusia itu, salah satu contohnya itu dengan mendoakan yang baik kepada orang lain. Nah, di sini dicontohkan, misalnya saat Edo sakit, teman-temannya mendoakan Edo agar cepat sembuh. Itu termasuk perbuatan baik, mendoakan temannya cepat sembuh dari sakit. Nah, sekarang apakah kamu memiliki pengalaman mendoakan orang lain? Misalnya mendoakan teman kita agar naik kelas. Mendoakan ibu agar selalu sehat. Mendoakan kakak agar selamat dalam perjalanan. Dan masih banyak lainnya yang bisa kita lakukan ya teman-teman. Perbuatan baik itu selain mendoakan teman kita yang sedang sakit, bisa juga dengan kita bersikap jujur ya. Seperti dilakukan oleh Dayu. Salah satu contoh sikap baik adalah bersikap jujur. Dayu berusaha mengamalkan sikap baik ini. Saat mengerjakan tes, Dayu tidak pernah mencontek. Nah, Dayu sedang mengerjakan soalnya seperti ini teman-teman. Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Ia meletakkannya pada kantong plastik. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Nah, di sini letak kejujurannya di mana teman-teman? Punya Dayu itu adalah biji kacang merah yang diletakkan pada kotak berwarna hijau, maka dia jujur mengakui bahwa biji kacang merahnya yang diletakkan kotak berwarna hijau. Begitu juga Siti ya, mengumpulkan biji kacang merah di plastik, maka dia pun mengakui bahwa yang miliknya itu yang ada di plastik itu adalah penerapan jujur ya. Nah, sekarang berapa jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Punya Dayu itu kan 500 teman-teman, kemudian ditambah punya Siti 610 sama dengan 1110. Jumlah kacang merah Dayu dan Siti 1110 butir.
Jika tempat menyimpan kacang merah Dayu diletakkan dalam plastik, kacang merah Siti diletakkan pada kotak berwarna hijau, berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Nah, di sini juga dites kejujurannya ya teman-teman. Tadi kan punya Dayu itu 500 jumlahnya, sedangkan punya Siti itu adalah 610. Ketika mereka tukeran tempat, si Dayu menggunakan plastik dan si Siti menggunakan kotak berwarna hijau, maka Dayu tetap akan mengakui yang punyanya dia itu yang jumlahnya 500, sedangkan Siti itu 610. Nah, berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Tetap ya teman-teman, 610 punya Siti ini ya, ditambah 500 sama dengan 1110. Jumlah kacang merah Dayu dan Siti tetap 1110 butir, walaupun tempatnya ditukar ya. Jadi 610 ditambah 500 itu hasilnya sama dengan 500 ditambah 610. Ini merupakan sifat pertukaran dari penjumlahan. Nah, sekarang kita selesaikan soal-soal cerita berikut ini ya teman-teman. Soal nomor 1, Edo mengumpulkan 530 helai daun nangka. Ia menyimpannya dalam kantong plastik hitam. Beni mengumpulkan 720 helai daun nangka. Ia meletakkannya dalam kantong plastik merah. Pertanyaannya, A. Berapakah jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Beni? Nah, pertama-tama kita harus melihat kantong plastik yang digunakan ya. Yang pertama itu kantong plastik hitam dan yang kedua itu kantong plastik merah. Supaya ingat kita tulis yang di sini hitam, kemudian di sini merah. Nah, dalam hitam, kantong plastik hitam berisi 530, maka kita tulis 530. Yang merah isinya adalah 720. Nah, kita jumlahkan 530 ditambah 720 itu hasilnya 1250. Jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Beni 1250 helai. Tempat penyimpan daun milik Edo dan Beni ditukar. Daun Edo diletakkan pada kantong plastik merah. Daun Beni diletakkan pada kantong plastik hitam. Pertanyaan yang B, berapakah jumlah daun milik Edo dan Beni ketika kantong plastiknya ditukar? Yang perlu kita ingat, yang pertama itu adalah kantong plastik hitam, kemudian yang kedua adalah kantong plastik merah. Nah, setelah ditukar kantong plastik hitam itu berisi berapa? Ternyata kantong plastik hitam itu diisi punya Beni. Beni itu punya 720 helai, maka di sini 720. Sedangkan punya si Edo yang di kantong plastik merah itu ada 530 ditulis. Kemudian kita jumlahkan 720 ditambah 530 hasilnya 1250. Jumlah daun yang dimiliki Edo dan Beni itu ada 1250 helai. Nah, di C dapat kita simpulkan bahwa 530 ditambah 720 itu hasilnya sama dengan 720 ditambah 530, yaitu 1250. Lanjut ke soal yang kedua. Di rumah Lani sedang panen rambutan. Ayah memetik rambutan. Lani dan adiknya mengumpulkan rambutan yang dipetik ayah. Lani berhasil mengumpulkan 840 buah rambutan. Ia meletakkan rambutan pada bakul bambu. Adik Lani mengumpulkan 420 buah rambutan. Ia meletakkannya pada bakul plastik.
Pertanyaannya, berapakah jumlah rambutan yang dikumpulkan Lani dan adiknya? Kita ingat, yang pertama itu bakulnya bambu. Yang kedua bakul plastik. Kita tulis ya. Yang ada di bakul bambu yaitu punya si Lani 840. Kita tulis di sini 840. Kemudian punyanya si adik yang ada di bakul plastik ada 420. Kita tulis. Kemudian kita jumlahkan 840 ditambah 420 itu hasilnya adalah 1260. Jumlah rambutan yang dikumpulkan Lani dan adiknya 1260 buah. Jika tempat menyimpan rambutan ditukar, Lani meletakkan rambutan dalam bakul plastik, rambutan adik Lani disimpan dalam bakul bambu. Berapakah jumlah rambutan Lani dan adiknya? Kita ingat-ingat tadi ya teman-teman. Yang pertama itu bakul bambu. Yang kedua plastik. Nah, punya si Lani itu ada di bakul plastik. Punya Lani kan 840, sedangkan punya adiknya ada di bakul bambu yaitu 420. Berarti kita tulis di sini yang bambu dulu, 420 punya si adik Lani. Kemudian ditambah dengan punya Lani 840. Hasilnya 1260. Jadi sama ya teman-teman hasilnya. Jumlah rambutan Lani dan adiknya tetap yaitu 1260. Nah, dengan begitu dapat kita simpulkan bahwa penjumlahan 840 tadi punyanya si Lani ditambah 420 punyanya si adik Lani itu sama hasilnya dengan penjumlahan punyanya si adik Lani 420 ditambah 840 punya si Lani. Sifat demikian itu dinamakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Demikian dulu ya teman-teman pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.